perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di masa kini kian pesat, kini AI terus dikembangkan untuk mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk di bidang pendidikan. Yang bisa menjadi penyelesaian masalahnya adalah penggunaan teknologi Artificial Intelligence atau AI atau biasa dikenal dengan kecerdasan buatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim Segitiga Bermuda bersama saya Sarimadi sebagai pembicara pertama dan Risma Nurfadila sebagai pembicara kedua serta Rahmi Fitriani sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, mosi perdebatan kita pada kali ini mengenai peran manusia yang digantikan oleh AI atau Artificial Intelligence. Dan untuk pertama kalinya, kami menyatakan dengan tegas bahwasanya menerima lahirnya mosi perdebatan kali ini yang didasari oleh 3 pandangan argumen utama. Argumen pertama yang dilandaskan oleh landasan filosofis atau latar belakang yang akan disampaikan oleh saya selaku pembicara pertama. Argumen kedua yakni berlandaskan yuridis dan teori yang akan disampaikan oleh pembicara kedua. Dan argumen kami yang ketiga yaitu berlandaskan sosiologis yang akan disampaikan oleh pembicara ketiga. Namun sebelum melangkah lebih jauh pada bahtera argumentasi, izinkanlah kami terlebih dahulu untuk mendefinisikan variabel mosi agar dialektika kita menjadi dialektika yang konseptual dan dapat dipertanggungjawabkan. Dewan juri yang terhormat, adapun latar belakang dari lahirnya mosi kali ini yaitu seiring berkembangnya zaman, teknologi buatan manusia semakin canggih. Saat ini dunia memasuki era Society 5.0 yang digagas Jepang 3 tahun silam. Pada era Society 5.0 ini memungkinkan manusia bisa menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis AI atau Artificial Intelligence dan robot untuk menunjang pekerjaan dan memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi manusia. AI juga digagas untuk masuk ke sektor kesehatan untuk dapat membantu perkembangan tenaga kesehatan. Kecepatan perkembangan teknologi di sektor kesehatan ini menjadi semakin nyata. Potensi kecerdasan buatan untuk mendukung proses diagnostik AI dinilai mampu membantu serta menjalankan peran dan tugas dalam perawatan medis. Penerapan AI di sektor kesehatan tidak hanya program yang berhubungan langsung pada pasien. AI juga bisa digunakan untuk pekerjaan praktisi data dalam mengolah data kesehatan, baik data rekam medis pasien maupun data kesehatan lainnya. Selain itu, AI juga berperan penting dalam memvisualisasikan suatu data, termasuk data di sektor kesehatan. Terkait gagasan dan argumentasi selanjutnya akan dibangun oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, Undang-Undang ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sebagai turunannya sebenarnya sudah mengatur batasan kewajiban serta pertanggungjawaban penyelenggaraan agen elektronik. Di antaranya menyediakan fitur yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi. Kedudukan hukum Artificial Intelligence atau biasa kita kenal AI di Indonesia sendiri belum diatur secara khusus dalam undang-undang yang berlaku saat ini. Namun, AI dapat diperlakukan seperti entitas hukum dan memiliki tanggung jawab hukum dalam beberapa kasus. Pertama, AI dapat dianggap sebagai subjek hukum. Ini berarti bahwa AI dapat memiliki hak dan kewajiban hukum seperti perusahaan atau individu. Sebagai subjek hukum, AI dapat mengikat kontrak dan bertanggung jawab serta secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh AI tersebut. Kedua, AI dapat diatur oleh undang-undang yang mengatur hal-hal terkait teknologi. Beberapa undang-undang yang dapat berlaku untuk AI adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Hak Cipta. Kedua,
Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk mengatur penggunaan teknologi dan hak kekayaan intelektual. Ketiga, AI melakukan tindakan yang merugikan orang lain, seperti melanggar hak cipta atau privasi, maka AI dapat dituntut secara hukum. Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah siapa yang bertanggung jawab atas tindakan AI tersebut? Apakah itu pencipta AI, pengguna AI, atau AI itu sendiri? Dalam beberapa kasus, AI mungkin dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peran atau fungsi yang diembannya. Namun, masih diperlakukan regulasi yang jelas untuk menentukan bagaimana AI dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Secara keseluruhan, kedudukan hukum AI di Indonesia masih membutuhkan regulasi yang lebih jelas dan rinci. Namun, sebagai subjek hukum dan teknologi yang semakin penting, AI dapat diatur oleh undang-undang yang ada dan memiliki tanggung jawab hukum dalam beberapa kasus. Dewan juri yang terhormat, menurut landasan sosiologis, peran AI sangat besar, baik dari fungsi teoritik, pemetaan ruang lingkup, metodologi, sampai pada praktik. Sosiologi akan memberikan konsep baru dalam pengembangan AI. AI juga bisa dikaji sebagai fenomena sosial. Contoh pertanyaannya tentang apakah AI bisa dikategorikan sebagai aktor sosial atau individu di masyarakat. Pertanyaan ini dalam ranah akademik pun masih menjadi kontroversi dan misteri. Sosiologi dapat dijadikan sebagai landasan filosofis selain dari filsafat, khusus filsafat teknologi dan etika, dalam merumuskan konsep teknologi yang aman tanpa mengancam kelangsungan hidup manusia. Dan terakhir, sosiologi sebagai alternatif kritik terhadap teknologi baru maupun yang sudah ada. Dewan juri yang terhormat, tibalah kita pada penghujung perdebatan kali ini, yang mana kami di sini tetap menyepakati lahirnya mosi pada perdebatan kali ini, yang mana argumentasi kami telah dibangun secara komprehensif, mulai dari pembicara pertama sampai pembicara ketiga. AI memainkan begitu banyak peran dalam pengembangan teknologi kesehatan. Cepat atau lambat, potensi AI akan memberikan dampak positif dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Tingkat hasil efisiensi dan efektivitas dari personil, biaya yang dikeluarkan, kemudahan penyediaan layanan kesehatan, terutama dokter dan lainnya akan membuka peluang bagi teknologi kecerdasan buatan untuk lebih luas dalam dunia perawatan kesehatan. Demikian Dewan Juri yang terhormat. Adapun argumentasi kami dapat dijabarkan dan dipertanggungjawabkan secara akademis. Sekian dan terima kasih.